Jadi Pak Hatusani SN75. Saya Sukma MTM 85. Saya Robert Yantoro MTM 50. Saya Rian Saputra MTM 5088. Saya Raja Kawana MTM 66. Pentingnya penentuan jadwal jangka pendek. Penentuan jadwal secara efisien adalah bagaimana perusahaan manufakturing menurunkan biayanya dan memenuhi yang dijanjikannya pada tanggal yang telah ditetapkan. Manfaat strategis dari penentuan jadwal adalah sangat jelas. Ada dua. Penentuan jadwal secara internal yang efektif berarti pergerakan barang dan jasa dengan lebih cepat melalui pemanfaatan fasilitas dan aset yang luar biasa. Yang kedua, penentuan jadwal secara eksternal yang baik memberikan terobosan dengan lebih besar, memperbesar fleksibilitas, lebih banyak pengiriman yang dapat diandalkan, ataupun memperbanyak layanan kepada para konsumen. Permasalahan penentuan jadwal ada tiga. Yang pertama, rencana-rencana kapasitas. Yang kedua, rencana agregat. Yang ketiga, jadwal induk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu. Penentuan jadwal maju dan mundur. Penentuan jadwal maju akan memulai jadwal segera setelah persyaratan pekerjaan diketahui. Penentuan jadwal maju digunakan dalam organisasi seperti rumah sakit, klinik, restoran. Yang kedua, penentuan jadwal mundur dimulai dengan tanggal jatuh tempo mengatur penentuan jadwal pertama-tama dengan kegiatan operasional terakhir. Penentuan jadwal mundur digunakan dalam lingkungan manufakturing sejalan dengan industri jasa, misalnya perjamuan catering dan menjalankan operasi. Berikutnya, pemuatan yang terbatas dan tak terbatas. Pemuatan loading merupakan proses penugasan pekerjaan kepada sentra kerja atau proses. Berikutnya adalah pemuatan terbatas. Teknik penentuan jadwal yang memuatkan menugaskan pengerjaan hanya sampai pada kapasitas proses. Berikutnya pemuatan tak terbatas. Teknik yang memuat pengerjaan tanpa proses mengacu pada kapasitas dari proses. Selanjutnya dibacakan oleh Rajiv. Kriteria penentuan jadwal yaitu meminimalkan waktu penyelesaian, dievaluasi dengan menentukan rata-rata waktu penyelesaian. Kedua yaitu memaksimalkan manfaatan, yaitu dievaluasi dengan menentukan presentasi waktu saat tempat fasilitas dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu meminimalkan persediaan dalam proses, yaitu dievaluasikan dengan menentukan rata-rata jumlah pekerjaan dalam suatu sistem. Yang terakhir yaitu meminimalkan waktu tunggu konsumen, dievaluasi dengan menentukan rata-rata jumlah keterlambatan dalam hari atau jam. Selanjutnya yaitu penentuan jadwal yang difokuskan. Fasilitas ini meningkatkan pada proses dikenalkan fasilitas yang terserang sering atau bagian pekerjaan. Penentuan jadwal mensyaratkan bahwa urutan pekerjaan atau urutan waktu yang diperlukan bagi masing-masing barang dan kapasitas serta kesediaan yang tiap sentra kerja harus diketahui. Kualitas produk dan kebutuhan yang unik menandakan bahwa penentuan jadwal merupakan suatu hal yang seringkali rumit. Penentuan pekerjaan. Satu, kendali output. Dua, diagram. Yang ketiga yaitu metode penugasan. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Putra. Satu, kendali output. Kendali input output merupakan suatu teknik yang memungkinkan personel bagian operasional mengelola aliran pekerjaan di tempat fasilitas. Kedua, diagram GAN atau GAN cars adalah
alat bantu visual yang berguna dalam proses pemuatan dan penentuan jadwal. Diagram dan jadwalkan digunakan untuk mengamati pekerjaan yang sedang berlangsung serta menentukan jadwal proyek. Selanjutnya, nomor 3, metode penugasan. Metode penugasan assignment method melibatkan tugas yang menetapkan atau pekerjaan dengan sumber daya yang dimiliki. Tujuannya sebagian besar adalah meminimalkan total biaya atau waktu yang diperlukan untuk menjalankan tugas yang diberikan. Kemudian selanjutnya, kemudian selanjutnya adalah aturan prioritas untuk urutan pekerjaan. Nah, itu ada 4 metode. Yang pertama ada FDFS, yaitu yang pertama kali data yang pertama kali dikerjakan. Kemudian yang kedua ada SPT, itu waktu yang dikerjakan itu singkat. Yang ketiga ada EDD, yaitu tanggal jatuh tempo yang paling awal. Kemudian yang terakhir ada LTT, itu waktu pemrosesan yang paling lama. Ini ada contoh soalnya, jadi 4 metode tadi akan diterapkan di contoh soal berikut, dan contoh soalnya akan dibacakan oleh Mbak Tia. Penyerahan pekerjaan arsitektural menunggu untuk dikerjakan. Waktu pekerjaan atau pemrosesannya dan tanggal jatuh tempo disediakan dalam tabel berikut. Perusahaan ingin menentukan urutan pemrosesan disesuaikan dengan aturan FGFT, SPT, IDD, dan LPD. Untuk pekerjaan A, waktu pelaksanaannya 6, tanggal jatuh temponya 8. Untuk pekerjaan yang B, waktu pelaksanaannya 2, tanggal jatuh tempo 6. Pekerjaan yang C, waktu pelaksanaan 8, tanggal jatuh tempo 18. Untuk pekerjaan D, waktu pelaksanaan 3, tanggal jatuh tempo 15. Untuk pekerjaan E, waktu pelaksanaan 9, tanggal jatuh tempo 23. Yang pertama FDFS itu kan yang pertama kali datang, yang pertama kali dikerjakan. Nah, urutannya itu sama kayak soal. Untuk aliran waktunya itu caranya yang 6 ini kita geser yang kanan, kemudian kita jumlahkan yang pertama ini ke waktu yang kedua menjadi 8, kemudian 8 ini ditambah 8 menjadi 16, kemudian 16 ditambah 3 itu 19, 19 tambah 9 itu 28. Nah, untuk tanggalnya bisa disesuaikan di tabel. Untuk yang A itu 8. Nah, untuk penambatan itu caranya adalah aliran waktu dikurangi dengan tanggal. Nah, untuk 6 dikurangi 8 kan minus 2. Jadi kita asumsikan bahwa penambatan itu 0. Kemudian sama untuk yang pekerja B itu 8 plus 6 itu 2. Kemudian 16 ke 18 itu minus, maka kita tulis 0 saja. Kemudian sampai ke bawah itu caranya sama. Kalau udah kita totalkan antara waktu, aliran waktu dan keterlambatan. Kalau udah kita cari rata-rata waktu penyelesaiannya, kemudian
matriks pemanfaatan, rata-rata jumlah, dan juga rata-rata keterlambatan. Untuk rata-rata waktu itu rumusnya jumlah total aliran waktu dibagi dengan jumlah pekerja. Dan jumlah total aliran waktu itu ini 77 dibagi dengan jumlah pekerjanya itu 5. Jadi hasilnya adalah 15,4 tadi. Kemudian yang B, matriks pemanfaatan. Itu caranya adalah total waktu pelaksanaan dibagi dengan jumlah total aliran waktu. Jumlah total waktu pelaksanaannya itu 28 dibagi dengan jumlah total aliran waktu itu 77. Hasilnya 36,4%. Kemudian selanjutnya kita cari rata-rata jumlah pekerja. Jumlah pekerja itu caranya adalah perbandingan dari matriks pemanfaatan itu jumlah total aliran waktu dibagi dengan total waktu. Jadi 77 dibagi 28 itu hasilnya adalah 2,75. Kemudian yang B itu kita bisa cari rata-rata keterlambatan. Untuk rata-rata keterlambatan itu jumlah keterlambatan dibagi dengan jumlah pekerja. Dan jumlah keterlambatannya kan 11 dibagi dengan total pekerjanya 5. Itu hasilnya 2,2 hari. Terus kita menerapkannya di metode yang kedua, itu metode SPT. Nah, untuk metode SPT ini kan waktu pemelasannya sangat singkat. Itu kita urutkan di waktu pelaksanaan yang paling kecil ke yang paling besar. Itu urutannya B, D, A, C, E. Itu yang B itu 2, kemudian yang B itu 3, yang A itu 6, yang D itu 8, dan yang E itu 11. Untuk aliran material sama kayak tadi, kita bisa yang 2 itu ke sebelah kanan, kemudian kita jumlahkan ke aliran yang kedua. Jadi 2 tambah 3 itu 5, 5 tambah 6 11, 11 tambah 8 itu 19, dan 19 tambah 9 itu 28. Tanggal disesuaikan yang B itu tanggal lagi di aliran waktu juga dikurangi 6 kan hasilnya -4 kan tulis jadi 0.
bicara FCMS. Dan selanjutnya untuk cara EDC itu urutan berdasarkan tanggal 1 tempo paling awal. Itu kita bisa lihat dari soal di tanggal yang paling istilahnya itu urgent ke yang paling, jadi urutannya itu intinya yang paling tinggi ke yang paling rendah. Itu urutannya adalah BA, DCE itu sama, caranya seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian selanjutnya cara LPT itu waktu pengerjaan yang paling lambat itu bisa dilihat di waktu pelaksanaan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Itu urutannya adalah ECADB. Nah, untuk peringkasan kalian bisa lihat di halaman 697 dari hasil rata-rata waktu, matriks pemanfaatan, rata-rata jumlah dan rata-rata keterlambatan dibuat di dalam tabel. Next, rasio kritis akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, rasio kritis adalah suatu angka indeks yang dihitung dengan membagi antara waktu yang tersisa sampai tanggal jatuh tempo terhadap waktu pekerjaan yang tersisa. Aturan rasio kritis dapat membantu melakukan hal sebagai berikut: menentukan status suatu pekerjaan tertentu, menetapkan prioritas secara relatif antara pekerjaan secara umum, menyesuaikan prioritas dan jadwal yang direvisi secara otomatis atas perubahan dalam permintaan dan pekerjaan, perkembangan dalam pekerjaan secara dinamis. Selanjutnya, mengurutkan N pekerjaan pada dua mesin. Aturan Johnson dapat digunakan untuk minimalkan waktu dalam mengurutkan kelompok pekerjaan melalui dua sentra kerja. Hal ini juga meminimalkan total waktu dia pada mesin. Selanjutnya menjelaskan hal ini. Aturan Johnson yang pertama, semua pekerjaan harus dilakukan oleh waktu yang dibutuhkan masing-masing atas kesetujuan. Yang kedua, pilih pekerjaan dengan waktu pemprosesan ketika suatu pekerjaan telah dijadwalkan, bintangkanlah. Yang terakhir, terapkan langkah 2 dan 3 atas pekerjaan yang bisa bekerja mengarah pada sentra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Kemudian ada keterbatasan sistem penyampaian berbasis aturan. Sistem berdasarkan kepada aturan memiliki jumlah keterbatasan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan jadwal adalah dinamis. Aturan harus direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam urutan, proses perlengkapan, produk, aturan, dan lain-lain. Nomor 2, aturan tidak memandang unsur apapun. Sumber daya yang belum dipakai dan kemacetan dalam arus sumber daya di tempat yang tidak dapat diakui. Yang 3, aturan tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Kemudian ada penentuan jadwal kapasitas yang terbatas atau FCS. Penentuan jadwal kapasitas yang terbatas mengatasi kelemahan sistem berdasarkan pada aturan dengan menyediakan bagi para pengatur jadwal dengan perhitungan secara interaktif dan output grafis. Penentuan jadwal kapasitas yang terbatas memungkinkan membuat pengiriman berdasarkan kondisi pada hari ini dan pada hari ini, bukan berdasarkan pada beberapa aturan yang telah ditetapkan. Kemudian penentuan jadwal dalam industri jasa. Sistem penentuan jadwal dalam industri jasa berbeda dari sistem perusahaan manufakturing dalam beberapa poin sebagai berikut. Nomor yang pertama, dalam perusahaan manufakturing penentuan jadwal pada mesin dan bahan material, sedangkan industri jasa pada staf. Nomor 2, dia dapat membantu melancarkan permintaan bagi pabrikan tapi pada sistem dari industri jasa yang tidak memelihara persediaan. Nomor 3, industri jasa bersifat dan karya dan permintaan atas tenaga kerja sangat bervariasi.
efisiensi. Nomor 4, pertimbangan aspek legal. Misalnya kontrak serikat yang membawa jam kerja menjadi prinsip yang menghambat keputusan penentuan jadwal. Nomor 5, industri jasa biasanya mengatur jadwal bagi orang daripada bahan material perilaku sosial, senioritas, dan